Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang menyelesaikan latihan soal uji kompetensi soal pilihan ganda dan juga urean. Langsung saja di sini kepada latihan soal yang pertama. Ada sebuah balok memiliki panjang 12 cm. Satu, ada sebuah balok panjangnya adalah 12 cm, lebar 6 cm, lebar di sini 6 cm, dan tinggi 5 cm, tinggi 5 cm. Volume balok tersebut adalah berapa cm? Tanyakan volume dari balok. Mencari volume balok, rumusnya adalah volume panjang kali lebar dikali tinggi sama dengan panjang 12 dikali lebarnya 6 kali tinggi 5 sama dengan 12 dikali 6, yaitu berapa? 72 dikali 5. 72 dikali 5 sama dengan 300, sama dengan 360. Sehingga volume balok tersebut 360 cm3. Sehingga dipilihkan adalah yang mana itu? Yang D. Berikutnya soal nomor 2. Ada sebuah kubus memiliki panjang sisi 12 cm. Kubus berarti memiliki panjang sisi yang sama panjang 12 cm. Volume kubus tersebut adalah, tanyakan volume. Mencari volume, rumus dari kubus adalah panjang sisi atau panjang sisi pangkat 3, atau juga ada yang menggunakan panjang rusuk, yaitu R pangkat 3. Itu sama saja, kita masukkan angkanya. Panjang sisi atau panjang rusuk berarti 12 pangkat 3 samanya dengan 12 dikali 12 dikali 12. 12 dikali 12 sama dengan 144 dikali 12. 144 dikali 12 menjadi sama dengan berapa? 1728. Hingga volume dari kubus tersebut adalah 1728, satuannya adalah cm3. Berikutnya adalah soal nomor 3. Sebuah tabung memiliki diameter alas 14 cm dan tinggi 21 cm. Ada sebuah tabung kurang lebih seperti ini, di mana alasnya, diameter alas balik dari sini, panjang ini, diameter alasnya adalah 14 cm. Dengan tinggi tabung adalah 21 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Untuk mencari volume tabung, volume rumusnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan luas alas. Karena ini bentuknya adalah tabung lingkaran alasnya, maka luas alas lingkaran yaitu pi kali R pangkat 2. Ini adalah merupakan rumus luas alas dikali tinggi tabung, sama dengan, kita masukkan angkanya. Karena diameter 14, otomatis pi di sini gunakan berapa, yaitu 22/7 kali jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter, separuhnya dari sini ke sini. Demikian kita masukkan, yaitu setengah dari 14, yaitu 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. Baru dikali tinggi dari tabung, yaitu berapa tingginya? 21. Sama dengan, kan di sini 7 bagi 7, 1 kali 22 sama dengan 22 dikali 7 dikali 21. 22 dikali 7 sama dengan 154. 154 dikali 21. 154 dikali 21 sama dengan berapa, yaitu 3234. Satuannya tentunya adalah cm3, dan pilihannya yang mana? Itu ada yang di D. Berikutnya soal nomor 4. Volume limas persegi
volume limas persegi dengan panjang sisi alas 10 cm dan tinggi 12 cm adalah, ada limas persegi, berarti di sini alasnya berbentuk persegi, di mana panjang sisinya adalah 10 cm dan tinggi berarti di sini atau tinggi limas itu adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah volume dari limas tersebut. Untuk mencari volume limas tentunya harus kita hafal rumusnya. Volume limas, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali luas alas, berarti karena ini persegi berarti panjang kali lebar itu 10 dikali 10 dikali tinggi yaitu 12, sama dengan 1/3 dikali 10, kita pakai 1/3 dikali 12 dulu, sehingga 12 dibagi 3 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 10 kali 10, 4 kali 10 40 dikali 10, 40 kali 10 sama dengan 400, sehingga volume dari bangun tersebut atau limas tersebut adalah 400 cm kubik. Dan pilihannya ada yang mana itu yang B. Berikutnya adalah soal nomor 5. Volume kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm adalah, ada sebuah kerucut di mana jari-jari ini garis tengah ke samping atau pusat ke tepi adalah 7 cm, di mana tingginya adalah 24 cm, berarti tinggi ini ada ke sini 24 cm. Ditanyakan berapakah volumenya. Untuk mencari volume kerucut, rumusnya adalah luas alas dikali atau 1/3 dikali luas alas kali tinggi, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan kita masukkan angkanya 1/3 dikali luas alas. Karena ini bentuknya adalah lingkaran, maka kita mencari luas alas dalam rumus lingkaran, yaitu 22 yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali, karena ini jari-jari 7 maka pi kita menggunakan 22/7 dikali jari-jari, yaitu 7 pangkat 2 atau 7 kali 7, sama halnya dengan 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Selanjutnya tinggal dikali tingginya berapa, yaitu 24. Selanjutnya kita hitung 1/3 kali 22, kita pakai angka 1/3 dikali 24 dulu, sehingga caranya 1 kali 24 dibagi 3 sama dengan 8 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Berikutnya kita perhatikan di sini 8 dikali ini 7 bagi 7 sama dengan 1, ini 1, ini 1, sehingga samanya dengan 22/1 kali 1 sama dengan 22 dikali 7. 8 dikali 22, 8 dikali 22 adalah sama dengan 176 dikali 7. 176 dikali 7 sama dengan berapa, yaitu 1232. 1232. Ini volumenya 1200, volume yaitu 1232 cm kubik. Dan pilihannya ada di mana itu, yaitu yang B. Berikutnya adalah soal untuk nomor 6. Perhatikan gambar di samping, ada sebuah prisma yang mana alas dari prisma berbentuk segitiga siku-siku. Berapakah volume bangun di samping? Berarti ada sebuah prisma kurang lebih seperti ini, kita gambarkan atau langsung saja volume dari prisma. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan, karena di sini alasnya berbentuk segitiga, maka di sini tentunya menjadi setengah dikali alas dikali tinggi, ini adalah rumus segitiganya, dikali tinggi dari prisma, sama dengan 1/2
dikali alasnya berapa, di situ di gambar itu yang angka berapa, angka 6. Dikali 6 selanjutnya dikali 8 dikali tinggi dari prisma tersebut, yaitu 7. Dan perlu diperhatikan di gambar mengapa bukan 10 yang digunakan, karena 10 itu merupakan sisi miring, karena segitiga siku-sikunya itu ada di angka 8 dengan 6. Kita lanjutkan, sehingga sekarang setengah dikali 6 atau 1/2 kali 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1 sama dengan 3 dikali 8 dikali 7 sama dengan 3 kali 8 24 dikali 7. Hingga sekarang 24 dikali 7 sama dengan 160 berapa? 68. Sehingga volume dari prisma tersebut karena satuannya cm punya 168 cm kubik, dan pilihannya ada yang mana itu? Yang B. Berikutnya adalah soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Berapakah volume tabung di samping? Ada sebuah tabung yang mana diameter dari tabung ke sini adalah 20 cm, sedangkan tingginya adalah 20 cm. Pertanyakan berapakah volume. Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Ya, rumus volume yaitu volume dasar, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena ini bentuknya alas berbentuk lingkaran, maka tentunya luas alas dalam bentuk luas lingkaran dari tabung tersebut, yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2, ini merupakan luas alas, dikali tinggi tabung, sama dengan, karena di sini diameter 20, tentunya jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti jari-jari adalah 10. Kalau demikian kita menggunakan berapa? 3,14 dikali 10 pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2, yaitu 10 pangkat 2 dikali tinggi tabung, yaitu 20, sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 berarti 100 dikali 20 sama dengan 3,14 kali 100, berarti tinggal kita pindahkan koma 2 kali. Perhatikan 1, 2 sehingga menjadi 314 dikali 20. 314 dikali 20 sama dengan berapa? Yaitu 6.280. 6.280, sehingga volume dari tabung tersebut adalah 6.280 cm kubik, dan pilihannya tentunya ada yang mana itu, yaitu yang D. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun di samping adalah berapa cm kubik? Untuk mencari volume dari gambar samping yang mana gambar tersebut berupa gambar prisma, tentunya volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Alas dari prisma di situ adalah berbentuk segitiga. Kalau demikian kita masukkan angka-angkanya di sini. Rumus dari segitiga dulu yaitu setengah alas, setengah kali alas. Alas dari segitiga yaitu berapa? Yaitu 8. Setengah dikali 8 dikali tinggi segitiganya yaitu 8 pula, dikali tinggi atau panjang prisma yaitu berapa? Di situ 25. Selanjutnya tinggal kita hitung angka-angkanya. Setengah kali 8, 8 dibagi 2, 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 8 dikali 25 sama dengan 4 kali 8 32 dikali 25. 32 dikali 25 sama dengan berapa? Yaitu 800. Sehingga volume dari bangun tersebut atau prisma tersebut adalah 800 cm kubik, dan pilihannya tentunya ada yang mana itu? Yang B. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun di samping adalah di mana bangun tersebut adalah bangun kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran yang mana jari-jarinya adalah 10 dengan tinggi 12 cm. Berapakah volumenya? Kalau demikian kita masukkan dulu rumus mencari volume dari kerucut. Rumusnya bagaimana mencari volume kerucut? Yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi
sama dengan 1/3 dikali luas alas itu lingkaran, berarti dikali pi kali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi dari limas. Tinggi kali dari apa? Maaf, bukan limas, itu kerucut. Sama dengan kita masukkan angkanya 1/3 dikali, karena di sini jari-jarinya adalah 10, berarti pi kita menggunakan 3,14 dikali jari-jari 10 pangkat 2 dikali tinggi yaitu 25, maaf, yaitu 12. Dan selanjutnya tinggal kita menghitungnya. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2, berarti 10 kali 10 itu 100 dikali 12 sama dengan 1/3. Ini diselesaikan begitu loh, yaitu 1/3 dikali 12 dulu, sehingga 12 dibagi 3 4 kali 1, 12 bagi 3 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 100. Dan berikutnya tinggal selesaikan ini dulu biar mudah. 4 dikali 3,14, perhatikan 3,14 kali 100, saya tinggal pindahkan koma 2 kali 1 2, sehingga 4 dikali 314. 4 dikali 314 hasilnya itu berapa? Yaitu 1256. 1256. Satuannya apa? Tentunya adalah cm kubik, dan pilihannya adalah yang mana? Itu yang C. Soal berikut, perhatikan gambar berikut. Volume bangun di samping, di mana volume gambar di samping adalah gambar apa itu? Yaitu gambar limas. Langsung saja diselesaikan bagaimana cara penyelesaian. Di situ ada diketahui bahwa luas alasnya adalah 192 dengan tinggi adalah 18 cm. Dan bagaimana mencari volume? Tentunya volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali luas alasnya berapa? Yaitu sudah ada, yaitu 192 dikali tingginya adalah 18, sama dengan, perhatikan di sini 1/3 dikali 192 akan perlu tinggi, maka kita gunakan ini belakang, sehingga 1/3 dikali 18. Caranya 1 kali 18 dibagi 3 sama dengan 8 dibagi 3 sama dengan berapa? Yaitu 6 kali 192. Selanjutnya tinggal kita kalikan 6 dikali 192, yaitu 1152. Satuannya tentunya adalah cm kubik, sehingga pilihannya ada di C. Berikutnya adalah soal uraian. Selesaikanlah soal-soal berikut ini. Yang nomor 1, ada sebuah bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter. Berarti ini merupakan volume. Berisi air atau volume sama dengan 3.500 liter. Telah digunakan 275.000 cm kubik. Telah dipakai atau digunakan? Telah digunakan, yaitu berapa? 275.000 cm kubik. 275.000 cm kubik. Ditanyakan berapa liter sisa air dalam bak. Sisa volume atau sisa volume. Sisa volume dalam bentuk apa ini? Tentunya dalam bentuk berapa liter, berarti sisa volume ciri-ciri adalah dalam bentuk liter. Dan demikian satuannya kita samakan saja dulu. Di sini sudah bentuk liter, di sini dalam bentuk cm. Perhatikan di sini di angka cm 275.000 cm jadikan ke liter. Kita masih ingat tentunya di video saya sebelumnya bahwasanya liter L sama dengan desimeter kubik. Kalau demikian 275.000
cm, tinggal kita naikkan ke bentuk desimeter. Itu dengan cara bagaimana? Yaitu naik satu tingkat, kali bagi 1000 atau bagi 1000, sehingga sekarang menjadi 275. Sehingga sekarang kita masukkan di sini sama dengan ini telah digunakan 275.000 cm atau sama saja dengan 275 liter. Setelah kita samakan satuannya, tinggal kita masukkan kepada penyelesaian. Berapa sisa volume? Tentunya adalah volume awal yaitu 3.500 dikurangi yang telah digunakan yaitu 275. Sehingga sekarang sudah bisa diselesaikan, yaitu 3.500 dikurangi 275, sisanya tinggal berapa? Yaitu tinggal 3.225. Sehingga sudah ketahuan di sini sisanya adalah 3.225 liter. Berikutnya soal nomor 2. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Ada sebuah bak mandi berbentuk kubus di mana panjang semua rusuknya adalah sama. Ada sebuah bak mandi berbentuk kubus mampu menampung 13.824.000 liter air. Jadi ini volume sama dengan 13.824 liter. Ditanyakan berapa desimeter tinggi bak mandi tersebut. Ditanyakan berapa dm, berarti di sini berapa tinggi, T atau tinggi dalam bentuk desimeter. Tinggi dari sebuah kubus tentunya sama saja dengan panjang rusuk dari sebuah kubus. Kalau demikian bagaimana caranya? Langsung saja penyelesaiannya, yaitu akar pangkat 3 dari 13.824 akar pangkat 3. Caranya perhatikan di sini cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya cukup mudah akar pangkat 3. Pertama syaratnya hafalkan dulu pangkat 3 1 sampai dengan 10 pangkat 3 ini harus lancar sekali. Kalau sudah lancar 1 sampai 10 pangkat 3, nanti mau angka berapapun, baik 12, 32, 42, itu akan singkat sekali penyelesaiannya. Selanjutnya cari pangkat 3 yang belakangnya adalah 4. Tentunya adalah 4, karena 4 kali 4 kali 4 itu berapa? 4 pangkat 3, 64, belakangnya 4, sisanya 13. Apakah kita menggunakan 3 atau 2? Kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama 8, di bawah 13. Tapi kalau kita menggunakan 3 pangkat 3, 27, maka di sini kita gunakan yang sama dengan 13 atau kurang dari 13, yaitu 2. Sehingga tinggi dari tabung kubus tersebut adalah 24 desimeter. Berikutnya soal nomor 3. Ada sebuah kubus yang mana mempunyai volume 29.791 meter kubik. Dua volume di sini sama dengan 29.791 meter kubik. Volume dari kubus tersebut. Berapa meter panjang sisinya? Panjang sisi sama saja dengan panjang rusuk. Untuk mencari panjang sisi dari sebuah kubus yang mana sudah diketahui volume, tinggal kita lancar di pangkat 3, sehingga nanti akan sangat mudah sekali mencari akar pangkat 3 dari volume tersebut. Caranya ini akar pangkat 3 dari 9.791. Ambil 3 dari belakangnya 1, tentunya pangkat 3 adalah 1 pangkat 3. Terus sisanya 29. Ya, kalau 3 pangkat 3 27. Kalau 4 pangkat 3 64. Kalau demikian kita menggunakan berapa? Yaitu 3, karena di bawah 29 sama 29 ataupun di bawahnya, sehingga di sini panjang sisinya adalah 31
31 apa yaitu meter. Berikutnya soal nomor 4. Kolam renang panjangnya 10 meter. Berarti kita tulis di sini P sama dengan 10 meter. Dan lebarnya 5 meter. L sama dengan 5 meter. Volume kolam renang tersebut atau isi volume 60.000 liter. Ditanyakan berapa desimeter kedalaman kolam renang tersebut. Kedalaman menunjukkan panjang atau tinggi dari kolam renang tersebut, atau kolam renang dan panjang lebar 5 tentunya adalah bentuk balok. Demikian sama saja dengan tinggi sama dengan kedalaman, ini tinggi dalam bentuk desimeter. Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan satuan ukurnya yang ditanyakan desimeter. Desimeter samanya dengan satuan liter dalam volume. Tentunya ini tidak terjadi perubahan. Yang terjadi perubahan adalah di posisi meter. Jadikan ke desimeter. 10 meter samanya dengan berapa desimeter, yaitu turun satu tingkat dalam satuan panjang, yaitu menjadi turun satu tingkat hingga tambah 01, yaitu 100 desimeter. Lebar 5 meter juga sama saja dijadikan ke desimeter, sama dengan berapa? 5 turun satu tingkat di bawahnya meter, yaitu desimeter, menjadi 50 desimeter. Sekarang sudah kita ketahui satuan ukurnya sudah sama semuanya, tinggal kita hitung mencari tinggi. Ingat, untuk mencari tinggi kita harus tahu dulu rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sekarang kita akan mencari tinggi. Kalau demikian tinggal dibalik saja. Ketika kanan perkalian berarti mencari tinggi tinggal dibagi. Tinggi sama dengan volume dibagi panjang dibagi lebar. Atau di sini langsung saja, atau pakai cara sama saja, ini volume dibagi panjang kali lebar, ini sama saja hasilnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya di sini. Volumenya berapa, yaitu 60.000. Dibagi panjangnya berapa, yaitu 100. Dibagi lagi lebarnya yaitu 50. Sama dengan 60.000 bagi 100, tentunya hilang 0, 2 menjadi 600. 600 dibagi 50. 600 dibagi 50 sama saja dengan 60 dibagi 5, yaitu 12. Satuannya adalah desimeter, tinggal tinggi menjadi 12 desimeter. Dan bagaimana jika menggunakan cara yang kedua, itu sama saja. Perhatikan di sini, atau volume dibagi panjang kali lebar. Kita salin ini di ini biar untuk tambah wawasan. Volume sama dengan apa? Atau mencari tinggi, tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar, itu sama dengan volumenya berapa, 60.000 dibagi panjang kali lebar, panjangnya adalah 100, lebarnya adalah 50, sama dengan 60.000 dibagi 100 kali 50, 100 kali 5 sama dengan 500, masukkan 01 sehingga menjadi 60.000 dibagi 5.000. Kita centang dari belakang 3 angka, ini pun 3 angka, sehingga sekarang menjadi 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 sama dengan berapa, itu 12, dan itu cara yang sama. Berikutnya adalah soal nomor 5. Volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok dengan ukuran 16 cm kali 12 cm kali 9 cm. Berapa cm panjang sisi kubus tersebut? Di sini bisa dinyatakan ada sebuah volume kubus. Kita gambarkan untuk memudahkan. Volume dari sebuah kubus itu volumenya atau isinya sama halnya dengan volume dari sebuah balok. Ya, mana diketahui baloknya memiliki panjang yaitu 16 cm, 12 cm, 12 cm dengan tinggi 9 cm. Ditanyakan berapa centimeter panjang sisi kubus. Berapa centimeter panjang sisi garis ini? Salah satu garis
atau salah satu panjang rusuknya atau panjang sisinya. Ditanyakan berapa sentimeter. Untuk mengetahui itu semuanya tentunya harus tahu volume dari kubus. Untuk mengetahui volume kubus tentunya tidak lepas dari tahu dulu volume balok. Marilah kita hitung dulu volume dari balok. Untuk mencari volume balok, caranya volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa? Yaitu 16 kali lebarnya 12 dikali tinggi 9. 16 dikali 12 sama dengan berapa? Yaitu 192. 192 dikali 9 sama dengan berapa? 1728. Ini merupakan volume dari balok, tentunya cm3. Selanjutnya, berapakah panjang rusuk kubus? Karena volume kubus sama halnya dengan volume balok, di mana volume balok 1728, tentunya volume kubus pun 1728. Untuk mengetahui panjang ini tentunya kita akan menggunakan, yaitu ini pindahkan di bawahnya saja, yaitu akar pangkat 3 dari 1728. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ambil 3 angka dari belakang, berapa kali berapa atau berapa yang pangkat 3 hasilnya belakangnya 8, yaitu tentunya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Sisanya tinggal 1 tentunya hasil dari 1. Bila demikian panjang rusuk ini adalah 12 cm. Berikutnya soal nomor 6. Dayu mengisi bak mandi berbentuk kubus. Dayu mula-mula mengisi 0,50 meter kubik. Mula-mula di sini mengisi 0,50 atau sama saja dengan 0,5 satuannya meter kubik. 0,5 meter kubik. Kemudian Dayu menambah lagi 12.000 cm kubik. Menambah, berarti ditambah 12.000 cm kubik. Menambah lagi 12.000 cm kubik hingga bak mandi tersebut penuh. Berapa cm panjang sisi bak mandi tersebut? Berapa panjang sisi bak mandi tersebut? Berarti panjang rusuknya. Bagaimana caranya? Tentunya cari dulu volumenya, baru kita nanti menggunakan akar pangkat 3. Kita hitung dulu. Mula-mula 0,5 kemudian ditambah 12.000. Kita samakan dalam bentuk cm 0,5 meter. Perhatikan di sini. Berarti satuannya adalah volume, satu tingkat dari meter ke cm. Tentunya harus kita turunkan, yaitu turunkan berapa? Perhatikan, meter turun 1, 0,5 turun 1 menjadi kali sama saja dengan dikali 1000. 0,5 turun 1 menjadi 5, 2, 3. Sekarang ini dalam bentuk apa? Di bawahnya meter itu desimeter. Desimeter turun 1 lagi, itu kali 1000 lagi, 1, 2, 3. Sehingga sekarang sudah ketemu, yaitu 500.000 cm. Kalau mula-mula 500.000 cm kemudian menambah lagi 12, berarti sekarang menjadi 500.000 ditambah 12.000. 500.000 ditambah 12.000 tentunya menjadi berapa? Yaitu menjadi 512.000 sama dengan 512.000 cm kubik. Ini volume dari kubus atau bak mandi yang berbentuk kubus tersebut. Setelah kita ketahui bahwa volumenya sekian, yaitu 512.000, kita selanjutnya mencari berapa panjang rusuknya. Mencari panjang rusuk, ingat, dengan akar pangkat 3. Ini mudah sekali, tinggal kita 512 atau 512.000. Akar pangkat 3 dari berapa? Yaitu caranya ambil 3, belakangnya 0, tentunya adalah 0. 512 merupakan hasil dari berapa?
tentunya adalah 8 pangkat 38 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Kalau mungkin ini adalah 8, sehingga panjang rusuk dari bak tersebut adalah 80 cm. 80 apa ini satuannya, yaitu cm ya sudah. Tapi 80 sama dengan 80 cm panjang rusuknya atau panjang sisi dari bak tersebut. Berikutnya adalah soal nomor 7. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 150 cm. Berarti panjang dari akuarium berbentuk balok ini panjang 150 cm. Lebar 80 cm. L di sini L saja sama dengan 80 cm. Dan tingginya 60 cm. Tinggi sama dengan 60 cm. Akuarium tersebut telah berisi T/5 bagian. Berapa liter volume akuarium tersebut? Berarti untuk mencari volume akuarium tentunya panjang kali lebar kali tinggi dari ukuran akuarium tersebut. Sedangkan bagaimana dengan T/5 itu kita abaikan saja karena itu tidak mempengaruhi kepada volume dari akuarium tersebut. Volume dari akuarium, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya 150 dikali lebar 80 dikali tinggi 60. 150 dikali 80 sama dengan berapa, yaitu sama dengan 12.000, sama dengan 12.000 dikali 60. 12.000 dikali 60 sama dengan berapa, yaitu sama dengan 720.000. Tentunya ini satuannya adalah cm. Sedangkan yang dimintakan adalah dalam bentuk apa itu? Volume dalam bentuk berapa volume akuarium tersebut, yaitu berapa liter. Berapa liter tentunya tinggal kita, karena ini satuannya adalah cm kubik, cm menaikkan ke bentuk desimeter, yaitu naik satu tingkat kali baginya 1000. Kalau sesuatu yang bagi 1000 tentunya tinggal 0 hilangkan 3 menjadi 720 desimeter. Desimeter sama saja dengan 720 liter. Ingat, desimeter sama desimeter kubik sama halnya dengan 720 liter. Dan bisa dibaca atau dipelajari di materi video saya sebelumnya tentang konversi satuan isi. Berikutnya adalah soal nomor 8. Sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jarinya adalah 20 cm. Ada kaleng berbentuk tabung kurang lebih seperti ini. Jari-jari berarti panjang dari sini. Jari-jarinya atau R, di sini R saja. R sama dengan 20 cm. Dan tinggi dari tabung tersebut dari sini, tingginya T adalah 30 cm. Tentukan volume air yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Berapakah volume? Tentunya cm kubik. Untuk mencari volume, bagaimana rumusnya? Yaitu luas alas volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena di sini luas alasnya lingkaran, tentunya rumus mencari luas lingkaran sama dengan luas alas yang bentuk lingkaran gimana? Yaitu pi kali R pangkat 2. Ini merupakan luas lingkarannya. Dikali tinggi dari tabung itu T. Selanjutnya kita masukkan angkanya pi kali jari-jari pangkat 2. Karena di sini jari-jarinya 20, maka di sini tentunya adalah pi menggunakan 3,14 dikali R jari-jari yaitu 20 pangkat 2 atau 20 kali 20. Silakan untuk materi luas lingkaran itu ada di materi kelas 6 di video saya. Untuk memperdalam silakan bisa dibuka di playlistnya, dan disitu lengkap tentang luas lingkaran maupun materi juga tentang volume dan luas permukaan tentang tabung, bisa dipelajari di situ. Selanjutnya tinggal dikali tinggi dari tabung yaitu 30. Setelah demikian 3,14 kali 20 kali
20 kali 30. Langkah berikutnya bagaimana? Kita selesaikan yang mudah dulu dari sini, menjadi sama dengan 3,14 dikali 20 kali 20 yaitu 400 dikali 30. Selanjutnya kita selesaikan ini dulu yang mudah. 3,14 dikali 400 kali 30, 4 kali 3 12, masukkan 0 1 2 3 1 2 3 sehingga menjadi 3,14 dikali 12.000. 3,14 dikali 12.000 sama dengan berapa? Yaitu kita bisa di perkaliannya dipelajari juga ini. Kita langsungkan di sini yaitu 37.680. Satuannya tentunya adalah cm, sehingga kita pindahkan di sini 37.680 cm3. Berikutnya soal nomor 9. Atap rumah Beni berbentuk prisma segitiga. Kurang lebih ini gambarannya saja seperti ini. Yang panjangnya 20 meter, berarti di sini kurang lebih 20 tempatnya di sini 20 meter. Lebarnya 8 meter, lebar pada akan ngambil di sini 8 meter, sedangkan tingginya 2 meter, berarti tingginya ke sininya 2 ini 2 meter. Tentukan volume atau rumah tersebut. Volume, berarti ini mencari volume apa? Yaitu volume bangun prisma. Untuk mencari volume dari prisma, volume sama dengan yaitu luas alas dikali tinggi. Dan ini sangat menguji sekali, luas alas kali tinggi, karena bisa dikata semua bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Hanya yang membedakan nanti kepada bentuk dari bangun ruang tersebut. Karena ini bentuknya adalah prisma segitiga, tentunya adalah luas alasnya kita adalah bentuk segitiga, yaitu setengah. Kita langsungkan saja di sini untuk penyelesaiannya, yaitu setengah kali alas, yaitu tentunya kali 8 dikali tingginya 2. Setengah kali 8 kali 2 yaitu sebagai tinggi segitiga. Ini merupakan rumus segitiganya. Dikali tinggi atau panjang dari prisma tersebut yaitu 20. Selanjutnya 1/2 kali 8, 8 dibagi 2 berapa? Yaitu 4. 8 bagi 2 4, 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 2 dikali 20. 4 dikali 2 sama dengan 8 dikali 20. 8 dikali 2 sama dengan 60. Tambahkan 0 menjadi 60. Sehingga volume atap rumah Beni, volumenya adalah 160 meter kubik. Berikutnya soal nomor 10. Hitunglah volume bangun berikut. Perhatikan pada bangun tersebut di mana ada sebuah bangun prisma segitiga, tentunya itu yang mana alasnya atau alas dari segitiganya adalah 5, tingginya segitiga adalah 12, dan panjang dari prisma tersebut adalah 20. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk mencari volume dari bangun tersebut? Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan luas alas, karena itu segitiga, tentunya adalah rumusnya setengah, ya, di setengah dikali luas alasnya itu berapa di situ. Kita ambil 12-nya saja, alasnya terbalik pun tidak masalah. Setengah dikali 12 dikali tinggi dari segitiga itu 5. Setengah dikali 12 dikali 5 ini merupakan luas dari segitiganya dikali tinggi dari prisma, yaitu berapa tingginya? 20. Sama dengan kita hitung 12 dibagi 2, 6 kali 1 6 dikali 5 dikali tinggi yaitu dikali 20. 6 kali 5 30 dikali tinggi dari prisma yaitu dikali 20. 30 dikali 20, 3 kali 2 6, masukkan 0 2. Sehingga volume dari prisma atau bangun tersebut volumenya adalah 600 cm3. Demikianlah latihan penyelesaian latihan soal yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.